Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denisa Fatma Novita Ardianti, mahasiswi program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial dari kelas 5A Win Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai perdagangan internasional. Pasti kalian penasaran kan, apa sih sebenarnya perdagangan internasional itu? Kalau kalian penasaran, simak dan tonton video pembelajaran berikut ini ya. Memasuki materi yang pertama adalah mengenai proses kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan pokok dalam perdagangan internasional disebut dengan ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha. Pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri seperti dolar. Mata uang asing ini selanjutnya ditukarkan menjadi rupiah pada bank dalam negeri. Mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Devisa yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai impor. Selanjutnya ada kegiatan impor. Kegiatan impor dapat diartikan sebagai kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut dengan importir. Seorang importir membayar barang yang dibeli dengan mata uang asing. Importir dapat menukarkan uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Selanjutnya, digunakan untuk membayar barang yang diimpor. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia ada dua macam, yaitu migas dan non-migas. Barang-barang yang masuk dalam kelompok migas antara lain minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Adapun barang-barang yang termasuk dalam kelompok non-migas antara lain adalah karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang tambahan non-migas seperti nikel dan juga batu bara. Kemudian ada cara transaksi perdagangan internasional. Kalian sudah mempelajari proses ekspor dan impor dalam perdagangan internasional. Tentu saja, dalam kegiatan perdagangan internasional membutuhkan alat pembayaran sah antara kedua pihak yang melakukan transaksi. Tahukah kalian apa saja alat pembayaran perdagangan internasional? Untuk melakukan transaksi perdagangan internasional, ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan pembayaran. Mari kita simak transaksi dalam perdagangan internasional sebagai berikut. Cara yang pertama yaitu pembayaran secara tunai atau cash. Pembayaran secara tunai dilakukan importir apabila importir membayar bersamaan dengan surat pesanan atau diterimanya kabar bahwa barang telah dikirim oleh eksportir. Nah, di dalam pembayaran secara tunai atau cash ini terdapat 3 cara di dalamnya. Yang pertama ada surat wesel bank atas tunjuk. Surat wesel bank atas tunjuk adalah surat perintah yang dibuat bank domestik atau dalam negeri yang ditujukan kepada bank korespondensi di luar negeri. Yang kedua ada commercial bills of exchange. Commercial bills of exchange adalah surat yang ditulis oleh eksportir yang berisi perintah kepada importir untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu, dan apabila importir menandatangani berarti ia telah menyetujuinya. Yang ketiga ada letter of credit atau LC. Letter of credit yaitu suatu cara pembayaran dalam perdagangan luar negeri dengan menarikan suatu wesel dalam jumlah yang telah ditentukan. Cara yang kedua yaitu pembukaan rekening atau open account. Pembukaan rekening adalah cara pembayaran yang dilakukan importir kepada eksportir beberapa hari setelah barang diterima importir. Menurut cara ini, barang telah dikirimkan oleh eksportir, sedangkan importir membayar pada waktu mendatang setelah barang diterima importir. Di sini, eksportir menghadapi risiko sebab uang pembayarannya dari importir belum diterima eksportir padahal barang sudah dikirim. Pada umumnya, cara ini dilakukan eksportir apabila eksportir sudah mengenal betul siapa importirnya dan percaya bahwa barang akan dibayar importir di kemudian hari. Di dalam kegiatan perdagangan internasional, tentu saja ada faktor pendorongnya. Kondisi suatu negara dengan negara lainnya tentu akan sangat berbeda.
Kalian tentu dapat melihat perbedaan kondisi lingkungan alam maupun sosial budaya antara negara Indonesia dengan negara lainnya. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan internasional. Untuk memahami materi tersebut, kalian dapat mencari tahu pada materi berikut ini. Yang pertama, ada perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidaklah sama. Perbedaan tersebut menyebabkan hasil produksi yang berbeda dari masing-masing negara. Keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alam disebut keunggulan absolut atau absolute advantage. Keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Yang kedua, ada penghematan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat sendiri produk seperti mobil dan telepon genggam, pembuatannya akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibandingkan jika negara tersebut membelinya dari negara lain. Yang ketiga, ada pemenuhan kebutuhan nasional. Negara yang memproduksi suatu barang belum tentu dapat memenuhi kebutuhan nasional terhadap barang tersebut. Misalnya, kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap beras. Indonesia merupakan negara penghasil beras, tetapi jumlah yang dihasilkan tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi beras secara nasional. Oleh karena itu, Indonesia mengimpor beras dari negara Thailand. Yang selanjutnya ada perbedaan penguasaan teknologi. Perbedaan teknologi mendorong terjadinya perdagangan internasional. Negara maju yang memiliki keunggulan teknologi mampu menghasilkan produk-produk canggih dan menjual produknya ke negara lain yang tidak memiliki keunggulan tersebut. Kerjasama ekonomi antar negara merupakan kerjasama yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan melibatkan negara lain. Kerjasama ekonomi antar negara dapat berlangsung pada beberapa bidang, yaitu bidang perdagangan, bidang teknis, dan bidang keuangan. Kerjasama di bidang perdagangan, contohnya yaitu kegiatan ekspor dan impor. Kerjasama di bidang teknis, contohnya yaitu pengiriman tenaga ahli dari satu negara ke negara lain. Sedangkan kerjasama bidang keuangan, contohnya yaitu pinjaman luar negeri. Peran Indonesia dalam kerjasama antar negara. Indonesia juga memiliki peran penting bagi berlangsungnya kerjasama. Kerjasama tersebut dapat berupa kerjasama regional maupun lingkup yang lebih luas. Nah, sebenarnya peran Indonesia apa saja sih dalam kerjasama antar negara? Mari simak penjelasan berikut ini. Indonesia sebagai pelopor dan pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi Antar Negara. Indonesia berperan sebagai pelopor dan pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi Antar Negara, yaitu Organisasi AFTA atau Perdagangan Bebas di Asia Tenggara, APEC atau Ekonomi Regional Asia Pasifik tahun 1993 dan memprakarsai hubungan bilateral dengan negara Jepang, RRC, Rusia, serta Kanada. Indonesia sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Indonesia berperan serta dalam setiap pertemuan konferensi APEC dan AFTA, konferensi regional maupun internasional, dan menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi dan juga perdagangan. Indonesia sebagai pelaku dan kerjasama ekonomi antar negara. Ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh Indonesia. Contoh ekspor Indonesia ke berbagai negara yaitu ekspor produk tekstil ke Amerika, gas alam cair ke Jepang, garmen ke Singapura dan Korea Selatan, serta hasil perikanan dan kelautan ke negara-negara Eropa. Adapun impor Indonesia dari negara lain, contohnya yaitu impor alat-alat elektronik dari Jepang, beras dari Vietnam dan Thailand, serta alat-alat tempur dari Amerika dan juga Rusia. Materi selanjutnya mengenai lembaga kerjasama ekonomi regional. Kalian tentu sudah memahami pentingnya kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara dapat dilakukan antar negara atau beberapa negara sekaligus dalam wilayah yang sama. Kerjasama antar negara pada wilayah yang sama disebut dengan kerjasama regional. Lalu, lembaga apa saja sih yang menaungi kerjasama ekonomi regional? Mari kita simak info berikut ini. Ada organisasi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN
didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 oleh 5 negara utama yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kelima negara tersebut mengadakan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan yang disebut dengan Deklarasi Bangkok. ASEAN didirikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya dari negara-negara anggota. Tujuan ini direalisasikan lewat semangat dan upaya kebersamaan guna memperkokoh landasan masyarakat dan bangsa. Organisasi yang kedua ada APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC dibentuk di Australia pada tahun 1989. Anggota APEC terdiri atas negara-negara dari benua Asia, Australia, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Tujuan APEC adalah menjalin kerjasama perdagangan, investasi, pariwisata, dan memperkuat perdagangan multilateral bagi Asia Pasifik. Ketiga ada organisasi ADB atau ASEAN Development Bank. ADB berpusat di Manila, Filipina. Negara yang menjadi anggota ADB terdiri atas negara kawasan Asia Pasifik. Tujuan didirikannya ADB adalah untuk membantu negara-negara Asia yang sedang membangun dengan cara memberikan pinjaman lunak, yaitu pinjaman dengan masa pembayaran dalam jangka panjang serta bunga yang rendah. Materi selanjutnya adalah mengenai manfaat kerjasama bidang ekonomi. Banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh negara dalam melakukan kerjasama di bidang ekonomi. Manfaat tersebut dapat berupa 1. Meningkatkan investasi. Kerjasama yang dilakukan antar negara, khususnya dalam bidang ekonomi, akan semakin menarik minat para investor untuk menanamkan modal dalam sebuah negara. Dengan semakin banyaknya investor yang menanam modal tersebut, maka akan menambah lapangan kerja baru yang membuat angka pengangguran bisa dikurangi. 2. Menciptakan lapangan pekerjaan. Investasi yang positif maka akan mampu membuka lapangan pekerjaan baru. Hal tersebut dikarenakan peningkatan investasi mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga atau yang terakhir adalah meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Investasi yang mampu mendorong peningkatan produksi perusahaan. Selain itu, dengan melakukan kerjasama ekonomi suatu negara dapat memperoleh bahan produksi yang belum dimiliki. Dengan demikian, produksi dalam negeri menjadi lancar dan produktivitasnya meningkat. Terakhir, mengenai dampak negatif kerjasama bidang ekonomi. Kerjasama antar negara memberikan dampak yang besar bagi perekonomian suatu negara. Tahukah kalian, apabila negara tersebut tidak mampu mengimbangi dengan produktivitas yang tinggi dan kemampuan SDM yang baik, malah akan memberikan kerugian bagi negara tersebut. Dampak negatif yang muncul karena kerjasama antar negara di bidang ekonomi antara lain yaitu 1. Produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar negeri. Penggunaan teknologi yang mutakhir dan kemampuan sumber daya manusia yang baik mengakibatkan produk-produk luar negeri memiliki kualitas yang baik dengan harga yang murah. Kondisi tersebut mengakibatkan produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk luar negeri. 2. Masuknya tenaga kerja asing. Hadirnya tenaga kerja asing apabila tidak diimbangi dengan penambahan lapangan kerja, maka hanya akan menimbulkan banyak pengangguran. Selain itu, tenaga kerja asing menjadi ancaman tersendiri bagi tenaga kerja lokal, terlebih yang tidak mempunyai keterampilan sama sekali. Nah, itu tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.